Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati dan yang saya banggakan kepada para mahasiswa dan mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darussafaah Lampung Tengah yang senantiasa selalu diberikan ilmu yang berkah, ilmu yang nafi' atau manfaat, yang insya Allah senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, untuk perkuliahan kali ini kita akan melalui video pembelajaran ya Bapak Ibu. Artinya silahkan simak dan insya Allah mudah-mudahan untuk perkuliahan kali ini kita mendapatkan berkah serta manfaat. Sebagaimana yang kita bicarakan di pertemuan awal, yakni terkait ulumul Quran dan ulumul hadis, yang mana untuk video pembelajaran kali ini kita akan membahas terkait ulumul Quran dulu ya Bapak Ibu. Jadi kita akan step by step insya Allah per pekannya. Misalkan per pekan pertama nanti kita akan membahas ulumul hadis, kemudian pekan kedua ulumul Quran. Jadi selang-seling atau bergantian, artinya agar ini maksimal dan agar per pertemuan ataupun per perkuliahan ini kita agar bisa maksimal, agar bisa fokus. Baik Bapak Ibu, terkait pembicaraan kali ini kita akan membicarakan terkait ulumul Quran dan sejarah perkembangannya. Yang mana ini selalu dikaitkan dengan sejarah. Entah ulumul hadis, ulumul Quran itu selalu dikaitkan dengan sejarah. Karena sejarah itu memang selalu adanya di depan atau berada di awal pembahasan. Sebelum nanti kita melihat bagaimana metode ulumul Quran, kemudian cabang-cabang ulumul Quran dan lain sebagainya. Kalau menurut bahasa Bapak Ibu, ulumul Quran ini berasal dari kata ilmun. Ilmun ini bentuknya kalau dalam bahasa Arab ini adalah isim mufrad. Isim mufrad kemudian menjadi jamak, kemudian menjadi jamak taksir. Nah, jamak taksir ini adalah kalimat yang menunjukkan makna banyak yang berubah dari bentuk mufradnya. Jadi kata ilmun ini adalah mufrad atau ilmu yang menunjukkan makna satu. Kemudian kalau ulum ini banyak ulum. Nah, Quran ini ya Quran. Jadi kalau misalkan kita jadikan satu, ini kalau dalam bahasa Arab ini menjadi kalimat idhofah, yang artinya adalah ilmu-ilmu Al-Quran, atau bisa juga kita pahami sebagai ilmu-ilmu yang mempelajari untuk kita memahami Al-Quran. Nah, seperti halnya kita bahas di pertemuan pertama Bapak Ibu. Jadi untuk terkait ulumul Quran ini step by stepnya sangat banyak sekali ya, termasuk sejarah, termasuk nanti beberapa cabang ilmu Al-Quran ini. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas terkait sejarah perkembangannya. Kenapa kok ada ulumul Quran? Kenapa sebegitu pentingnya? Nah, kalau misalkan kita lihat ulumul Quran ini tentu berangkat dari kitab suci umat Islam, yang mana kitab suci tersebut diturunkan kepada Nabi terakhir atau Nabi akhir zaman, yakni Nabi Muhammad SAW. Dan ketika seorang manusia ini kan tentu dibagi berbagai zaman dan berbagai tingkatan. Dari zaman itu tentu kita tahu dari zaman Rasulullah, kemudian dari zaman sahabat, kemudian tabi'in dan lain sebagainya sampai detik ini atau sampai ke kita, itu tentu memiliki beberapa step by step Bapak Ibu. Jadi sejarahnya itu sangat rumit, bahkan kompleks sekali. Jangankan ulumul Qur'annya, penulisan Qur'annya saja itu melalui beberapa fase yang cukup berat. Seperti halnya kita tahu ya Bapak Ibu, kalau Qur'an itu kan dari awal dulu ketika para sahabat melakukan sebuah pembukuan sampai sekarang ini kan beda bentuknya. Kalau zaman dulu tuh ya belum ada harokat, belum ada titik. Nah, seiring perkembangan zaman, perkembangan masa, akhirnya khalifah di zaman dulu itu punya mindset ataupun punya pemikiran, wah, kalau misalkan nggak kita kasih tanda harokat ataupun nggak kita kasih tanda titik, ini akan mempersulit umat-umat setelah kita. Nah, dan ini terbukti Bapak Ibu, terbukti. Artinya kalau untuk Quran yang sekarang yang jumlah juznya ini ada 30, itu tentu memang sudah edisi lengkap dan tentu mudah dipelajari dan mudah dibaca. Itu aja ya tetap masih banyak
orang-orang yang malas membaca Al-Quran, malas belajar Al-Quran. Karena memang untuk istiqomah itu berat ya Bapak Ibu. Oke, kembali ke sejarah. Tentu ini nanti akan ada beberapa bahasan ya. Pertama pada masa Rasulullah tentu, kemudian pada masa Khalifah, kemudian pada masa tabi'in. Tabi'in dulu baru tabi'in. Nah, kalau untuk pada masa Rasulullah, ini ada beberapa poin. Poin yang pertama adalah Rasulullah menafsirkan kepada sahabat beberapa ayat. Artinya ayat Quran ini memang turun di saat itu. Ini sesuai dengan kebutuhan umat di saat itu. Jadi misalkan ada fenomena terkait kemaksiatan, fenomena terkait hukum dan lain sebagainya, ini tentu dulu ini langsung sesuai dengan kebutuhan. Makanya Quran ini ada istilah diturunkannya berangsur-angsur. Ada yang per ayat, per beberapa ayat dan lain sebagainya. Dan metode Nabi Muhammad dalam menerimanya itu tentu dengan cara tikror, seperti yang kita bahas di pertemuan pertama, tikror atau mengulang. Jadi Nabi Muhammad mendengarkan dari ucapan malaikat Jibril, kemudian beliau mengulanginya. Nah, jadi Rasulullah SAW menafsirkan kepada sahabat. Artinya Rasulullah menjelaskan kepada sahabat bahwa ada ajaran ataupun ini perlu disampaikan kepada umat-umat kita atau umat-umatmu setelah nanti aku sudah tidak ada. Artinya banyak sekali redaksi-redaksi hadis, tentu kita tahu ya Bapak Ibu, ribuan hadis bahkan puluhan ribu ini tentu masih murni. Nah, itu hadis. Kalau ayat tentunya ini juga masih sangat murni. Artinya dalam setiap percetakan, dalam setiap pembukuan itu tetap terjaga dari masa Rasulullah hingga saat ini. Bapak Ibu bisa bayangkan betapa canggihnya di saat itu memori otak manusia di zaman dahulu, sehingga ucapan ayat Al-Quran di saat itu sampai detik ini masih sama redaksinya Bapak Ibu. Penafsirannya ya masih sama, maknanya juga masih sama. Zaman dulu memang it's okay, belum ada penerjemahan ke dalam bahasa Indonesia ya, karena memang ya orang-orang Arab tentu langsung paham ketika suatu ayat ini diturunkan ya, karena memang itu bahasa mereka Bapak Ibu. Nah, seiring perkembangan zaman tentu manusia semakin banyak yang lahir dari berbagai suku, dari berbagai negara. Baru ini dicari terkait ilmu-ilmu alat seperti ilmu tafsir, kemudian ilmu alat seperti nahwu, sorof, mantek, balaghah dan sebagainya. Itu diperuntukkan untuk memahami Al-Quran Bapak Ibu. Ketika kita sudah mempelajari dan paham dengan semua itu, maka kita akan mudah dan kita akan paham terkait ayat-ayat yang memang ini difungsikan untuk fikih, difungsikan untuk tauhid dan lain sebagainya. Nah, itu pada masa Rasulullah. Artinya Rasulullah menyampaikan kepada sahabat, kemudian sahabat menyampaikan kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya. Dan ini sesuai dengan tupoksi masalah di saat itu. Hampir tidak mungkin ayat turun tanpa adanya tujuan. Hampir tidak mungkin. Tentu ada beberapa rumusan masalah atau beberapa konteks masalah yang sedang dihadapi umat pada saat itu, Pak Ibu. Nah, kemudian sejarah perkembangan di masa sahabat, nah ini, atau pada masa khalifah. Khalifah itu tentu kita tahu ya Bapak Ibu, khalifah pertama Abu Bakar, kemudian khalifah kedua Umar, khalifah ketiga Utsman, dan khalifah yang terakhir yakni Ali karamallahu wajhah. Nah, kalau pada masa khalifah ini tahapan perkembangan ulumul Quran mulai berkembang pesat. Nah, ini di antaranya dengan kebijakan-kebijakan para khalifah. Nah, kebijakannya apa aja? Ini ada 3 poin. Khalifah Abu Bakar, ini kebijakan terkait pengumpulan Al-Quran yang pertama kali diprakarsai oleh Umar bin Khattab dan dikerjakan oleh Zaid bin Sabit. Nah, ini sangat fenomenal sekali. Kemudian untuk kebijakan yang kedua, yakni berasal dari Khalifah Utsman bin Affan, yakni terkait kebijakan menyatukan kaum muslimin pada satu mushaf yang dikenal sebagai mushaf imam. Salinan-salinan mushaf ini juga dikirimkan ke beberapa provinsi di saat itu. Penulisan mushaf tersebut dinamakan Ar-Ros
Ar-Rasmul Utsman. Nah, jadi memang setiap khalifah itu punya tugas masing-masing dan punya ciri khas masing-masing Bapak Ibu pada saat itu dalam menerapkan metode-metode ulumul Quran yang sudah dipraktekkan pada saat itu. Kita bisa merasakan sekarang ini memang masih murni. Bahkan sampai kiamat itu ajaran-ajaran Quran baik secara tekstual ataupun kontekstual tentu tetap murni. Nggak ada yang bisa ataupun mampu untuk merubah mana-mana yang ada dalam Al-Quran. Nah, kemudian yang selanjutnya ini ulumul Quran pada masa sahabat dan tabi'in. Nah, jadi beda ya Bapak Ibu ternyata. Saya kira ini tadi di masa Khulafaur Rasyidin dan sahabat ini sama ulumul Qurannya, perkembangan sejarahnya. Tapi ternyata beda. Khalifah sendiri, sahabat sendiri. Karena kalau khalifah itu sudah pasti sahabat. Nah, kalau sahabat belum tentu menjadi khalifah. Nah, kalau untuk masa sahabat dan tabi'in, ini ada beberapa para musafir yang termasyhur atau terkenal dari kalangan sahabat. Yang pertama adalah 4 orang khalifah. Tentu kita tahu semua ya Bapak Ibu. Kemudian ada Ibnu Mas'ud, ada Ibnu Abbas, kemudian ada Ubay bin Ka'ab, ada Zaid bin Sabit, ada Abu Musa al-Ash'ari, dan ada Abdullah bin Zubair. Nah, ini merupakan para sahabat yang memang sangat familiar, mungkin beberapa. Kalau yang beberapanya ya yang lain, mungkin ya kita baru selentingan atau ya Bu ya, atau baru pertama kali mendengarkan. Nah kemudian terkait sejarah memang ini selalu mengalami perkembangan ya Bapak Ibu. Artinya selalu ada pembaruan. Pembaruan itu bukan berarti Al-Qur'annya itu nanti diciptakan divariasi atau dirubah redaksi kalimatnya, tidak. Tapi memang dalam sejarah perkembangannya ini bagaimana Al-Quran tetap murni, Al-Quran tetap bisa dipelajari sampai akhir hayat atau bahkan hingga dunia ini atau alam semesta ini hancur. Artinya tujuan para khalifah termasuk yang dimulai dari masa Nabi masih hidup itu tentu nggak sembarangan. Artinya setiap sejarahnya memiliki ciri khas, setiap sejarahnya punya perkembangan masing-masing. Oke, mungkin demikian ya Bapak Ibu untuk perkuliahan berbasis video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan insya Allah nanti next kita akan lanjut pada materi ulumul hadis. Oke, usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.